Kalau kemarin siaran dipancarkan dari masjid, kali ini AA siaran dari rumah dan subuh juga sudah di rumah. Posisi di BSD ini dekat sekali dengan Jakarta, jadi sudah mengambil keputusan menyelaraskan dengan anjuran dari Majelis Ulama bahwa sholat di rumah dalam rangka menghindari terjadinya interaksi. Semoga ini bisa menjadi bagian upaya kita untuk menghindari meluasnya penyebaran virus ini. Sahabat-sahabat yang baik, ini musibah ini bergeraknya bukan hari per hari, tapi jam demi jam, sangat serius sekali untuk kita sikapi bersama. Kita berharap kita semua ini melakukan hal-hal yang mudah-mudahan menjadi bagian dari ikhtiar kita, ya, bahwa virus ini tidak bisa dianggap remeh, juga tidak boleh sembrono, ceroboh, dan kita tidak bisa tidak peduli dan tidak bisa beruang sendiri. Satu, ya, berharap yang pertama, mari kita sama-sama bulatkan tekad yang sangat kuat agar kita semua ambil bagian di dalam upaya sekuat tenaga mencegah tersebarnya virus ini. Jadi tidak ada semangat tenaga yang bisa kita lakukan kalau tekad kita lemah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Semua pihak harus punya tekad yang sangat kuat, ya, untuk ambil bagian di dalam menghentikan penyebaran virus ini dengan mengarantina diri, mengarantina keluarga, dan sudah waktunya sekarang kita lakukan. Dengan demikian kita meminimalisir sekecil apapun peluang terjadinya penyebaran virus ini. Tanpa tekad yang kuat dari semua pihak, kelihatannya kita tidak akan bisa maksimal. Yang kedua, inilah saatnya kita melakukan kebersamaan. Stop semua perkataan dan sikap yang kontraproduktif, saling menyalahkan, saling meremehkan, saling menyebar isu-isu yang tidak benar. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Ini saatnya kita bergandengan tangan siapapun seluruh anak negeri ini, karena kita tidak bisa menyelesaikan ini hanya dengan pemerintah saja, hanya dengan himbauan dari ulama, hanya dari tokoh-tokoh masyarakat. Kita harus benar-benar bekerja sama. Kita harus punya kepedulian yang sangat tinggi untuk melihat tetangga, sanak saudara kita yang mungkin belum tahu informasinya, belum mengerti duduk perkaranya, atau masih rendah pemahamannya tentang bahaya ini, maka kita harus ambil bagian untuk membantu dengan cara apa yang aman supaya pemahaman ini bisa meluas. Jangan acuh, jangan acuh. Dan jangan pula kita sok tahu sehingga memberitahu dengan informasi yang salah dan cara yang salah. Tidak bisa lagi sekarang kita hanya sibuk saling menyalahkan, menertawakan, karena bukan jadi solusi, itu malah jadi masalah baru. Berhenti, apalagi menyebar hoax, berita-berita yang tidak jelas, yang hanya menimbulkan keresahan tanpa bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga adalah yang kita perlukan saat ini adalah kesungguhan dan kedisiplinan. Satu, tekad yang sangat kuat dan bulat. Yang kedua, kita harus bekerja sama, bersatu, akan lebih kuat dengan bersatu, jangan saling melemahkan. Dan yang ketiga, kita harus benar-benar sungguh-sungguh ini. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa 3/4. Kita harus sungguh-sungguh mengerahkan semua daya kita dan disiplin. Karena tanpa kesungguhan ini akan menjadi bencana yang lebih besar, yang nanti kerusakannya itu bukan hanya pada kita,
tapi pada generasi sesudah kita juga akan menanggung semua derita ini. Jadi inilah kesempatan kita untuk terlibat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan potensi kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, dan disiplin. Jangan sampai kita menjadi jalan merebaknya semua ini. Bagi yang masih sehat dengan izin Allah, disiplinlah untuk menjaga diri, mengisolasi diri, tidak bersentuhan dengan siapapun, menjaga jarak, selalu sadar kita bisa tertular atau kita bisa menularkan. Bagi yang sedang diuji kena oleh virus ini, maka disiplinlah sekuat tenaga untuk tidak menularkan. Kita hindari pertemuan dengan siapapun, mengisolasi diri dengan sungguh-sungguh, dan dengan sadar dan disiplin, insya Allah, seperti halnya di beberapa negara yang bisa melaksanakan karantina diri ini dengan baik, ternyata dengan pertolongan Allah, musibahnya jauh menjadi berkurang. Satu, tekad yang sangat kuat. Yang kedua adalah kita memerlukan kekompakan, kebersamaan. Sudah tidak ada lagi perpecahan, saling meledek, saling menyalahkan. Dan yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh, tidak ada setengah-setengah ini. Setiap keluarga harus sungguh-sungguh menjaga anak-anaknya, termasuk dirinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ingatkan yang lain untuk sungguh-sungguh. Tidak ada kesungguh-sungguhan, tidak akan ada keberhasilan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out, yang sungguh-sungguh di jalan yang Allah sukai, Allah pun lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Hadirin, mari kita saling mengingatkan untuk bersungguh-sungguh. Dan yang keempat adalah kita harus sangat siap dengan perjuangan dan pengorbanan. Jadi saat ini bukan saatnya mencari untung duniawi, tetapi saatnya kita berkorban. Berjuang bersama, berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, harta, atau infrastruktur kita, apapun sumber daya yang kita miliki, kita harus sekarang mulai siapkan. Jangan kikir untuk membuat keluarga jadi sehat. Jangan kikir untuk membuat keluarga jadi selamat. Jangan kikir untuk membantu orang yang tidak punya. Kita tahu kondisi ini akan menjadi berat, ya. Tapi kalau kita semuanya bahu-membahu dalam perjuangan dan pengorbanan, insya Allah kita harus lihat kiri kanan kita. Jangan-jangan ada yang dalam karantina diri ini menjadi sangat susah ekonominya. Jangan berat untuk berbagi, karena Allah akan menolong justru yang senang menolong. Bagi yang punya harta cukup, punya stok beras cukup, harus lihat sanak saudaranya. Adakah yang kelaparan, yang kekurangan cadangan makanan? Dan ini kesempatan. Pengorbanan kita ini tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, memang ini episode yang harus kita jalani. Kita harus sangat serius dengan menyikapi keadaan ini dan tidak bisa egois, karena Allah lah yang menolong kita. Dan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang menolong. Mari sahabatku yang baik, kita betul-betul menyiapkan diri untuk bagian dari perjuangan bersama. Kalau dulu perang ada musuhnya yang nyata, dan sekarang ada musuh yang tidak kelihatan seperti ini, dan kita bisa bekerja sama dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak boleh kikir. Kita harus menjadi pejuang yang rela berkorban banyak hal untuk kemaslahatan bersama. Dan yang kelima, yang terakhir, sesudah tekad yang sangat kuat, kemudian kita harus bersatu padu menjauhkan perpecahan. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh disiplin, all out. Yang keempat, siap dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan yang kelima, ini kuncinya adalah, ini kesempatan besar bagi kita untuk bersungguh-sungguh lebih gigih lagi mendekat kepada Allah dengan segala daya dan upaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu
illahu. Dan sekiranya Allah mendatangkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah berikan kepada siapa hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku sekalian, surat Yunus 107. Kita memang menyempurnakan segala ikhtiar lahir kita, tapi wajib bagi kita, tidak boleh bergeming sedikit pun, bahwa pertolongan yang bisa membuat badai ini selesai, wabah ini berakhir adalah hanya dengan pertolongan Allah. Oleh karena itulah, mudah-mudahan ini kesempatan emas kita memperbaiki. Yang pertama adalah sholat kita. Kita mungkin sudah tidak bisa ke masjid, tidak bisa Jumatan, tidak apa-apa. Jangan risau. Bagi yang biasa ke masjid, biasa Jumatan, ini situasi darurat, ada uzur, kita akan tetap mendapatkan pahala yang sama. Justru dengan adanya patuh kita kepada fatwa majelis ulama, selain kita dapat pahala, kita biasa ke masjid, kita juga dapat pahala patuh kepada guru-guru kita para ulama. Kita juga dapat pahala insya Allah mencegah tersebarnya virus ini. Insya Allah banyak kebaikan yang kita lakukan dengan mematuhi perintah. Walaupun kita tidak ke masjid, bagi orang yang sangat terbiasa ke masjid, pasti sangat berat untuk meninggalkan masjid dan sedih. Tetapi di Masjidil Haram sudah dihentikan sholat Jumat mulai hari ini dengan seluruh antero. Dan di beberapa negara, dan di kita juga yang memang sudah berbahaya, jangan ke masjid kalau itu hanya akan menambah kemudaratan. Sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Indonesia keadaannya beragam, tetapi bagi yang sudah dirasakan akan berbahaya kalau ke masjid, maka insya Allah sholat di rumah pahalanya sama dengan di masjid karena niatnya sudah, dan biasanya di masjid juga pahala mematuhi seruan para ulama, juga anjuran pemerintah, dan pahala menjauhi kemudaratan. Ini suasana bukan suasana biasa. Perbaiki sholat, wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian apa yang harus kita lakukan di rumah-rumah? Selain memperbanyak sholat fardu, memperbanyak sholat, juga memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah juga, sholat fardunya berjamaah, sholat sunnah, duhanya, tahajudnya, mari kita tingkatkan. Jangan sampai standar seperti biasa saja. Ini situasi luar biasa, harus disikapi dengan cara yang luar biasa juga. Mari baca Quran, tingkatkan. Yang belum bisa baca, ini kesempatan kita belajar. Yang sudah bisa baca, tingkatkan bacaannya. Kalau perlu kita pakai, minta guru menggunakan media sosial ini, bisa untuk telepon ke yang lebih ahli sehingga bisa memeriksa bacaan kita, ditambah bacaannya, ditambah pemahamannya, karena kita punya waktu lebih banyak untuk mengkaji dari yang ahli. Dan tidak kalah pentingnya, bukan tidak kalah, ini sangat penting adalah memperbanyak air mata taubat. Ingat, istighfar itulah yang akan menjadikan ketenangan. Istighfar itulah yang akan mendatangkan solusi. Istighfar yang mendatangkan pertolongan yang tidak diduga-duga. Jangan sampai kita menganggap remeh musibah ini, karena boleh jadi kita terpilih, na'udzubillah, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Istighfar yang banyak, lebih banyak dari biasanya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan ketenangan, mengalihkan segala kegelisahannya. Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak diduga-duga, dan Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan apapun dan pertolongan yang tidak diduga-duga. Coba baca surat Nuh ayat 10 juga, bagaimana dahsyatnya istighfar. Ayo rumah-rumah perbanyak istighfar. Dan yang selanjutnya adalah jangan pernah lupakan untuk memperbanyak sedekah.
Hadirin, sedekah itu penolak bala. Ini kita dalam keadaan sulit nih. Tetapi banyak juga saudara-saudara kita yang jauh lebih sulit. Yang kalau tidak keluar karena dia mencari nafkahnya harus keluar. Dan sekarang semakin terbatas, yang jualan-jualan juga. Orang mau berinteraksi sulit, yang biasa berkendaraan ojek, sekarang naik kendaraan penumpang jadi sedikit. Ini situasi sulit. Bagi siapa yang ditakdirkan mampu, punya tabungan banyak, punya aset banyak, Allah lah yang menitipkan tabungan itu kepada kita. Allah lah yang menitipkan aset itu kepada kita. Itu milik Allah seluruhnya. Dititipkan kepada kita agar kita punya kesempatan beramal. Ayo saudaraku sekalian, jangan kehilangan kesempatan. Kalau Allah memberitahu ada di kiri kanan kita, sanak saudara kita yang sedang keterbatasan, kekurangan karena situasi yang berat ini, ayo keluarkan, transfer ke sana, sini, sanak saudara terutama, tetangga juga kiri kanan kita. Kita tidak boleh egois, kita bisa membuat cadangan untuk diri dan keluarga, tapi tidak boleh melupakan sanak saudara dan tetangga-tetangga kita. Yang menjamin kita itu bukan tabungan kita. Yang menjamin kita itu bukan aset yang kita miliki. Yang menjamin keselamatan kita itu adalah Allah satu-satunya. Dan aset tabungan yang Allah titipkan itu adalah sarana agar kita bisa memperbanyak amal soleh kita. Jadi dalam situasi seperti ini sebaiknya kita tidak boleh egois, hanya ingin diri, ingin keluarga yang selamat. Tapi lihat tetangga, lihat kiri kanan kita, absen sanak saudara kita yang dekat, yang jauh. Tanya apakah mereka punya cadangan beras, punya cadangan uang atau tidak. Dan inilah sebetulnya yang akan lebih banyak mendatangkan pertolongan Allah. Karena yang menguasai segala kejadian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus ini adalah milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki. Khusus bagi saudara-saudaraku yang sedang kurang sehat, yang sedang diuji, bahkan yang termasuk diduga terkena atau dalam pemantauan, ini adalah ujian dari Allah. Sadarilah bahwa sakit ini terjadi dengan izin Allah dan harus ridho menerima ujian ini. Tidak usah berpikir terlalu jauh, walaupun mungkin menjadi sangat tertekan, stres, harus lebih banyak ingat ke Allahnya. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan, Allah ridho. Dan banyaklah terus beristighfar karena sakit ini adalah bagian pembersih, penggugur dosa, bagai gugurnya daun-daun. Biasanya orang akan jauh lebih sabar kalau ingat kepada apa yang Allah berikan dengan ujian, apakah penggugur dosa, dosa bisa habis dengan sakit, atau pahala yang melimpah, yang tidak teraih ketika sedang sehat, tapi bisa teraih ketika sakit. Dan kalaupun diberikan ujian sakit, tetap sempurnakan ikhtiar, dan perbanyak saja zikrullah, karena itu akan lebih banyak mendatangkan solusi, ketenangan. Fadzkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kami mendoakan kepada yang sakit, semoga oleh Allah diberikan kesabaran, kesembuhan. Dan bagi saudara-saudara kita yang wafat dengan ujian wabah ini, semoga wafat husnul khotimah sebagai syuhada, karena memang setiap orang sudah ditetapkan ajalnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap makhluk, setiap umat sudah ditentukan batas waktunya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diundurkan, dimajukan walau sesaat. Dan semoga husnul khotimah. Nah hadirin sekalian, hal lainnya adalah hati-hati jangan sampai kita menjadi sombong. Apakah sombong karena merasa berilmu sehingga meremehkan, ada perdebatan di masjid, wah jangan ke masjid dengan segala caranya, kemudian terjadi pertengkaran, pada dua-duanya pakai dalil, hati-hati ya.
umat itu sangat luas range pemahaman agamanya, dari yang sedikit, sedang, dan sebagainya. Bagi yang saudara-saudara sudah merasa keilmuannya sangat tinggi di dalam agama, juga keyakinannya kepada Allah sangat tinggi, alhamdulillah, saya sangat senang dan bersyukur kalau ada di antara jamaah yang memiliki keyakinan kuat kepada Allah. Namun hati-hatilah, jangan sampai keyakinan ini membuat kita menghina, meremehkan, dan menjadi takabur karena keyakinan, sehingga orang-orang yang keyakinannya lebih lemah direndahkan. Hati-hati ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi harus ingat bahwa umat itu range-nya luas sekali, tingkat keyakinan, tingkat pemahamannya. Jangan merendahkan orang yang punya pendapat yang berbeda, karena bagi kita sekarang tidak rumit ya di dalam menghadapi situasi ini. Dalam hal ibadah kita sudah ada fatwa majelis ulama. Kalau saudara senang dengan ke masjid dan yakin dengan pertolongan Allah, alhamdulillah. Tapi kita punya rujukan para ulama yang lebih berilmu, yang juga sudah bermusyawarah para ahlinya, dan itu jadi pegangan kita. Dan Allah nanti akan menuntut pertanggungjawabannya, sudah cukup dari para ulama. Hindarilah ketakaburan karena keyakinan, hindarilah ketakaburan karena ketinggian ilmu kita, pemahaman agama. Hindarilah ketakaburan karena merasa diri sudah lebih dekat dengan Allah. Yakin itu baik, tapi kalau kita lihat contoh dari Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, semoga Allah ridho kepada beliau, yang pasti tingkat keyakinannya jauh sekali di atas kita. Beliau yakin sekali kepada Allah, dan beliau pindah dari satu takdir ke takdir lain. Beliau tidak memasuki wabah sebelum mendengar hadis dari Abdurrahman bin Auf tentang larangan, tapi beliau mengambil sikap untuk tidak mendekati daerah wabah. Dan demikian pula Amr bin As sebagai gubernur, itu pun orang yang sangat yakin kepada Allah. Beliau adalah sahabat Nabi, dan beliau mengatakan bahwa wabah ini seperti api yang membakar. Kalau tidak ada lagi yang harus dibakar, maka api akan padam. Maka berpencarlah kalian. Nah, inilah yang disebut karantina diri. Kalau kita berpencar di rumah kita masing-masing, maka nanti virus itu tidak akan menemukan siapa yang akan dikenanya. Dan virus ini insya Allah dengan izin Allah akan berakhir. Jadi jangan sampai tingkat keyakinan kita kepada Allah membuat kita jadi sombong, menjadi ujub, sehingga meremehkan ikhtiar, meremehkan orang-orang yang melakukan ikhtiar, meremehkan fatwa dari ulama yang berbeda dengan pendapatnya. Jangan sampai nanti kurang baik ya. Silahkan berpendapat, tetapi bagi saya, bagi alhamdulillah ada rujukan dari para ulama, majelis ulama yang pasti ingin memberikan yang terbaik, juga rujukan dari ulama-ulama lainnya seperti fatwa Majelis Ulama Senior di Al-Azhar, di pusatnya keilmuan agama. Saudaraku sekalian, mohon maaf penyampaian ini kalau banyak kekurangannya. Kita harus sangat merunduk, banyak tafakur, manfaatkan kebersamaan di rumah sebaik-baiknya. Jangan sampai kebersamaan di rumah menjadi masalah baru, tetapi justru harus menjadi sesuatu yang selama ini mungkin Allah tidak memberi. Allah tahu kita tidak berkumpul di rumah, dan sekarang Allah mengumpulkan di rumah. Seyogianya ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk saling menyayangi, saling menguatkan, saling memberikan yang terbaik. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan pintu hikmah dari semua ini. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, dan bimbing kami agar menjadi orang yang soleh, mengabdi kepadamu dengan benar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar senantiasa bisa ingat kepadamu dalam segala keadaan, setiap saat. Senantiasa bersyukur kepadamu.
dan golongkan kami menjadi orang yang Kau tolong bisa beribadah dengan benar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina ithran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah, anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita semua hadirin sekalian. Insya Allah mudah-mudahan kita akan silaturahim minimal pada subuh dan pada maghrib nanti ya. Kita silaturahim saling menguatkan lewat media ini. Dan kalau ada cuplikan-cuplikan nanti video ringan, bantu disebarkan ya supaya